Bahkan dalam beberapa riwayat sampai-sampai Suwaibah juga pernah menyusui Rasulullah. Jadi setelah Aminah yang menyusui Rasulullah itu bukan langsung Halimah, tapi Suwaibah. Memang Nabi itu mbak berkah, ya. Ketika Halimah itu kan dari Bani Sa'ad bin Bakar, ya, namanya Bani Sa'diyah. Jadi Bani Sa'diyah ini mengalami krisis ekonomi. Orang-orangnya juga miskin, ternaknya kering-kering, ya, sawahnya kering, hasil pangannya menipis. Akhirnya orang-orang Bani Sa'diyah punya ide, yuk kita ibu-ibu Bani Sa'diyah, yuk kita pergi ke Mekah, yuk kita cari uang, kita kerja yuk. Lah kerja apa? Kita kerja menyusui anak-anak bayi yang ada di Mekah. Akhirnya mereka rombongan dari Bani Sa'ad bin Bakar ke Mekah, cari bayi-bayi yang baru lahir untuk bisa disusui. Kemudian mereka membawa anak juga, karena ketika seorang ibu menyusui kan juga punya anak sendiri. Ya. Sampai keledai yang dipakai untuk berjalan dari Bani Sa'diyah ke Mekah itu juga ngos-ngosan, karena lemas, kering, kurang mangan, ya, karena ekonomi. Sampai di Mekah, banyak ibu-ibu yang dari Bani Sa'diyah ditawari Nabi Muhammad, masih bayi itu, Muhammad yang kecil itu. Ini Bu, pada ndak mau. Pada ndak mau. Gawe apa aku nyusui bayi ki? Soale ndak punya bapak. Sopo sing meh bayar? Gitu ya Bu ya. Karena Nabi lahir dalam kondisi apa? Yatim. Karena mereka cari uang, memang cari uang, cari meningkatkan ekonomi. Ya, Nabi kalau diambil nggak ada yang bayar ya rugi. Akhirnya ibu-ibu yang lain sudah pada dapat bayi. Tinggal Halimah yang belum. Tinggal Halimah yang belum mendapatkan bayi yang mau disusui. Akhirnya diskusi sama suami. Wah, kalau kita pulang ke desa kita, kok kita nggak bawa bayi, rasanya gimana? Uang mereka sudah pada punya. Tapi bayinya tinggal ini, yatim. Nggak apa-apa, wis. Yang penting kita berusaha lah untuk membantu, nggak apa-apa. Akhirnya ibu-ibu bapak, bayinya Nabi Muhammad diambil oleh Halimah lewat tangannya Aminah. Ketika dipegang oleh Halimah, Halimah terasa bahagia sekali. Ini anak berbeda dari yang lain. Setelah itu Halimah memberikan makan kepada Muhammad. Nabi Muhammad kemudian alhamdulillah anaknya Halimah dan Nabi Muhammad itu bisa tidur pulas ketika pulang itu. Sudah kenyang. Wah, itu sudah kelihatan berkahnya. Keledai yang dinaiki oleh Halimah menuju ke rumah, keledainya itu yang tadi awalnya lemas, ya, kurang tenaga. Ketika Halimah gendong Muhammad, ya, keledai itu bisa berjalan kuat, Masya Allah. Sampai di desanya banyak perubahan. Hujan turun, ternak-ternak pada gemuk-gemuk, ya. Kemudian sawah-sawah pada kebun-kebun pada menghasilkan buah. Kerosok Ki Halimah, wah ini bayi ini membawa berkah. Sampai diasuh sekitar sampai 4 atau 5 tahun Bapak Ibu. Nabi berada pada Halimah itu sampai 4 tahun atau 5 tahun. Nah, ketika itu Rasulullah 5 tahun bermain sama teman-teman sebayanya, datang malaikat Jibril membedah dadanya Nabi, membersihkan hatinya, dimasukkan ke dalam bejana emas. Teman-temannya takut, laporan sama Halimah. Ya, Bu Halimah, sekarang gitu ya, Bu Halimah, itu Muhammad ada yang berbuat jahat itu, yang membuat jahat sama Muhammad itu, Bu Halimah. Langsung Ibunda Halimah lari, ya, ternyata malaikat Jibril sudah pergi. Karena khawatir Nabi dijahatin lagi, akhirnya dikembalikan kepada Ibunda Aminah. Ya janjinya pengen tak rawat sampai gede. Tapi saya khawatir ini bukan anakku, ini tanggung jawabku, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Kembalikanlah ke ibunya di usia 6 tahun. Ya, 5 menuju 6 lah. Lalu Nabi diajak Aminah, Ibunda Aminah,
ke Madinah untuk menziarahi ayahnya. Sepulang dari Madinah, Ibunda Aminah sakit. Ya, sakit sampai meninggal, dikubur di Abwa. Nah inilah keutamaan Nabi lahir. Lah Abu Lahab itu ada satu riwayat pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas bermimpi bertemu Abu Lahab. Ya. Lalu menanyakan, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Jawabannya Abu Lahab, saya dikubur itu tiap hari disiksa terus, tidak pernah mandek. Ada satu momen saya pernah diistirahatkan sebentar dari siksa. Jadi keadaan Abu Lahab itu dikubur tuh ya ngeri ya, karena luar biasa siksanya ya. Tapi Abu Lahab bilang, kalau saya dikubur itu pernah mengalami satu kesempatan diberhentikan siksa olehku ya. Ditanya oleh Al-Abbas dalam mimpi itu, kenapa kamu kok dihentikan siksanya sebentar? Ada riwayat mengatakan setiap hari Senin Abu Lahab siksanya dihentikan. Ada yang mengatakan tidak hari Senin, pokoknya pernah siksanya dihentikan sementara. Lalu Abu Lahab jawab, dulu waktu Muhammad itu lahir, saya senang sekali. Dari senang saya itu, saya membebaskan budak saya yang namanya Suwaibah. Nah ini ya Bapak Ibu, Abu Lahab yang kafir saja, Allah tidak melupakan kecintaan Abu Lahab kepada Nabi ketika Nabi lahir, meskipun pada dasarnya ketika Nabi menjadi Rasul dibenci. Itu saja mendapatkan syafaat sedikit saja. Lah apalagi kita, ya Bapak Ibu ya, apalagi kita ini yang beriman sejak bayi sampai sekarang, kalau kita cinta atau senang dengan kelahiran Nabi, mudah-mudahan besok kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Nah ini yang pertama ya, insya Allah kalau orang senang dengan kelahiran Nabi, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Yang kedua, keutamaan kelahiran Nabi Muhammad apa Bapak Ibu? Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan karunia terbesar kepada kita, ya orang-orang beriman ini. Jadi adalah Nabi itu nikmat yang terbesar. Surat Yunus ayat 58. Ya. Dan bahkan kita harus gembira sekali, betul-betul gembira, senang kalau jadi umat Nabi Muhammad. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah ini kata Allah, Qul katakan bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat karunia dan rahmat ini bergembiralah, berbahagialah. Jadi orang Islam itu sebenarnya ya, apa itu harus bahagia terus, harus gembira. Kenapa? Karena kita dikasih karunia dan rahmat. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, karunia Allah itu apa? Rahmat Allah itu apa dalam ayat ini? Ada yang mengatakan karunia Allah itu Al-Quran. Karunia Allah itu Al-Quran. Rahmatnya Allah itu apa Ibu-ibu? Rahmatnya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Kita diberikan Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini kok dikasih petunjuk Quran, petunjuk Nabi, berarti kita harus bahagia. Kenapa? Karena kalau kita punya dua ini, itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Emas, harta, ya, pokoknya dunia ini, itu kalau dikumpulkan, dibandingkan dengan kita diberi petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ya,
maka kita bahagia. Kenapa? Karena dengan petunjuk ini kita bisa selamat dunia kita dan akhirat kita. Karena dua, Quran dan Sunnah, Quran dan Nabi Muhammad, ini nggak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus jalan. Makanya kalau ada nyuwun sewu aliran yang hanya Quran tok, itu tidak bisa. Kan ada itu namanya ingkar sunnah. Nah, ini. Kita ini ngamalkan Quran harus pakai sunnah, harus pakai hadis. Karena fungsi hadis terhadap Quran itu apa Bapak Ibu? Satu, hadis sebagai penguat. Contohnya, Allah perintahkan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan atau hilal, ya, maka puasalah. Berarti kan Al-Quran perintahkan puasa Ramadan. Rasulullah menguatkan lagi dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau kamu melihat, dan berbukalah kalau kamu melihat. Jadi dikuatkan, Quran tidak bisa lepas dari hadis. Hadis juga nggak bisa lepas dari Quran. Dua-duanya harus jalan. Yang kedua, Bapak Ibu, hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Tadi yang pertama, hadis sebagai penguat. Yang kedua, hadis sebagai penjelas, penafsir Quran. Contoh, Quran merintahkan kita sholat. Aqimis sholat waktu zakat. Kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Pertanyaannya, kalau kita hanya Quran toh, gimana Pak caranya sholat? Tidak bisa, kita nggak tahu. Iya ya caranya sholat ya. Maka Nabi menjelaskan. Nabi ngomong begini Bapak Ibu. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ada baca surat, ada ruku, ada iktidal, ada sujud. Itu semua kita dapatkan dari hadis, dari Nabi Muhammad. Perintahnya dari Al-Quran. Ada lagi yang namanya hadis juga sebagai pembatas dari Quran. Quran itu kan global. Contohnya, Al-Quran mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Nah, pertanyaannya apa setiap bangkai itu haram semuanya? Ada yang tidak haram. Contohnya bangkai ikan. Nggak perlu disembelih ya, dibedeti wae Pak ya. Ikan nggak perlu sembelih, dibedeti. Bangkai ikan tuh halal. Nah, ini contohnya ini. Maka Bapak Ibu, jadi Nabi Muhammad lahir ke dunia itu rahmat dari Allah. Kalau kita punya dua ini, wes, kita insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nikmat terbesar. Nabi Muhammad merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Kenapa? Karena Nabi dari golongan kita, maksudnya manusia. Surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang beriman apa Bapak Ibu? Ba'asa fihim rasulah. Allah utus di tengah-tengah orang-orang beriman seorang rasul min anfusihim, dari jenis kita manusia. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Nabi kita dari golongan jin bagaimana Bu? Ora iso ditiru, raketok. Lah, alhamdulillah Nabi dari golongan manusia, ya. Tapi punya kedudukan ya sama dengan kita manusia, tapi beda. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga nggak boleh dihina, harus dihormati, ya.
Makanya yang disebut manusia itu ya Nabi butuh makan, sama dengan kita butuh makan. Nabi butuh tidur, sama dengan kita, itu manusiawi. Kita juga butuh tidur. Nabi butuh menikah, kita juga butuh menikah. Makanya kalau ada orang kok nggak mau makan, maunya puasa terus, nggak mau tidur, maunya sholat terus, maka Nabi benci orang yang kayak gini. Kan ada itu dulu ada sahabat yang bilang begini, saya tak ngalahkan ketakwaan Nabi, anak asum wala uftir, anak usoli wala arkut, wala atajawazunisa. Saya puasa, saya nggak akan buka, saya sholat, saya nggak akan tidur, dan saya tidak akan menikahi wanita. Sehingga Nabi tidur, Nabi sholat, Nabi puasa, Nabi buka, Nabi menikahi wanita. Berarti saya menang dari Nabi. Nabi kalah sama saya. Akhirnya Nabi dengar, Nabi ngomong begini, saya puasa, saya juga buka. Saya itu tidur, saya juga sholat. Saya juga menikahi wanita. Bahkan Nabi istrinya berapa, Pak? 9. Kita berapa? 1 ya, rantai Pak ya. Nah, barang siapa yang membenci sunnahku itu, tidur, sholat, puasa, buka, dan menikahi wanita, kok benci, nggak mau, maka dia bukan termasuk golongan. Nah, cuma kita juga beda dengan Nabi. Tidur kita dengan Nabi beda ya. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita, nah, saya turun. Nabi itu makan, sedikit makan. Kalau kita, nah, mangan, nyemil ya. Nabi itu sedikit bicara. Kalau kita, masih kakek ngomong. Itulah perbedaan kita dengan Nabi. Cuma sedikit. Nah, gitu. Sudah Isa, ya? Ya, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan dengan momen bulan Rabiul Awal ini, ayo kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan bukti apa? Mengikuti sunnahnya, mengikuti akhlaknya, berusaha terus, dan mudah-mudahan besok kita dicatat oleh Allah sebagai umatnya yang sah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.